Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Irma rahimakumullah, masa depan adalah masa yang penuh dengan warna kehidupan dan penuh dengan harapan. Memiliki fisik yang kuat serta mental yang masih akurat, masa depan bangsa ini berada pada tangan pemuda. Karena pemuda adalah generasi yang memiliki semangat, kreativitas, dan juga yang sangat tinggi. Pemuda juga mudah untuk tahan diri dengan perubahan pada tatanan kehidupan, sehingga membuat mereka lebih mudah untuk menyerap segala sesuatu dengan cepat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum. Artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ayat Al-Quran ini mengisyaratkan akan karakter pemuda dalam Al-Quran, yaitu mereka memiliki keimanan yang kokoh. Pemuda yang memiliki keimanan yang kokoh adalah mereka yang berlandaskan keimanan dalam segala sisi kehidupan. Iman itu menjadi energi yang paling kuat, terutama keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika dia mendapatkan suatu yang ujian, yang bisa saja ujian itu menjadikan dia berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata itu tidak membuat dia goyah sedikitpun. Justru dengan ujian itu ia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima segala ketetapan Allah dengan sabar dan berlapang dada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sahabat Irma rahimakumullah, sholat menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam. Karena sholat adalah pilar agama Islam. Sholat merupakan hal pertama yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sehingga jika baik sholatnya, maka akan baik pula amalnya, perbuatannya. Salat merupakan wahana komunikasi langsung antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam urgensi salat bagi seorang mukmin. Hal ini berkaitan dengan pemimpin yang baik dan layak dipilih untuk kemajuan bangsa ini. Karena pemuda yang baik, salatnya akan menghasilkan tanggung jawab dan kesadaran keimanan dibangun melalui salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan salat, sungguh ia telah menegakkan agama itu, dan barang siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah berubah agama Islam. Hadis riwayat Baihaqi. Oleh karena itu, generasi yang menegakkan salatlah yang akan kuat menghadapi kehidupan ini, karena punya kekokohan dan kekuatan untuk menerjang setiap fakta hambatan dan kesusahan untuk bisa melakukan translate yang benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW.
diperlukan ilmu di dalamnya, yaitu dengan mempelajari fikih. Salat karena ilmu, iman dan amal merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun keutamaan orang yang menuntut ilmu dalam Al-Quran dan hadis ada 5. Yang pertama, terangkatnya derajat dalam Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua, bernilai jihad dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 122. Yang ketiga, menjadi orang yang baik. Yang keempat, mudah melangkah ke surga. Yang kelima, mendapat pahala yang berlimpah hingga ke alam barzah. Selain itu, pemuda juga harus memiliki akhlak yang mulia untuk menjadi seorang pemimpin. Akhlak mulia merupakan kunci segala raja kehebatan pemuda. Ketika kehebatan pemuda itu tidak dibarengi oleh akhlak yang mulia, maka kepintaran itu bisa menghancurkan dirinya dan negara. Pada intinya, seorang pemimpin yang baik dilihat dari kualitas imannya, ketakwaannya, amalnya, dan ilmunya, serta akhlak mulia dan sholatnya menjadi kunci utamanya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.